persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Saudaraku, kita memasuki bulan Desember ini, kita ingin mengingat daripada kelahiran Tuhan. Kita akan merenungkan banyak tentang renungan-renungan tentang Natal yang begitu luas, yang begitu dalam. Dalam bulan ini kita sama-sama coba belajar, saudaraku, tentang kelahiran Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan tentang spirit of Christmas, ya, semangat daripada Natal itu. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama membukanya dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di menara doa hari ini lagi, ya Tuhan. Terima kasih dari hari ke hari kami boleh berkumpul bersama, ya Tuhan, sekalipun di tempat yang berbeda. Tapi ya Tuhan, pada waktu, ya Tuhan, pada saat, ya Tuhan, dan kami bisa merasakan betapa kuat hadirat-Mu ketika kami berdoa, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan sudah mengajar kami, sudah menuntun kami, sudah memberkati kami. Bahkan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang sudah, ya Tuhan, menolong banyak hal dalam hidup kami. Engkau yang terus memperbaharui kami dengan kasih-Mu. Hari ini kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
nyata dalam hidupku. Mari buka suaranya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
semua karena anugerahnya. Makasih Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan Kecakapanmu, kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati hidupku Ya Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Mari dari awal katakan, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, Allah hidup, Kaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Yesus. Somebody haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Shalom saudara, kita memasuki bulan Desember ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin saudara berkata bahwa Tuhan, aku ingin dapatkan satu kado Natal. Kita sudah semua dapatkan kado Natal yang terbaik, yang terbesar. Yaitu apa saudara? Yesus Kristus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia berikan Yesus buat kita. Saudaraku, ini adalah kado Natal yang terindah dalam hidup kita. Ketika kita percaya Tuhan, saudaraku, Dia ampuni dosa masa lalu kita. Dia berikan kita satu tujuan hidup, bahwa hidup kita mau menjadi berkat, menjadi saksi, memberitakan bahwa ada kasih Tuhan bagi setiap orang. Kasih itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Kado Natal inilah juga yang menyebabkan kita bisa punya rumah yang kekal di sorga. Ada 3 hal kado Natal ini saudaraku. Pertama, saudaraku, Tuhan mengampuni dosa masa lalu kita. Yang kedua, kita punya tujuan hidup. Yang ketiga, kita punya rumah di sorga.
Ini kado Natal yang luar biasa. Tapi juga Tuhan mau memberkati kita dengan yang baik pada bulan Desember ini. Saya ingin ajak saudara berdoa. Apa kado Natal yang Tuhan mau beri buat saudara? Seperti Tuhan mendatangi Salomo dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Minta Salomo. Seperti Tuhan bertanya kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saat ini mungkin saudara ada satu pokok doa yang saudara paling ingin Tuhan dengarkan, Tuhan jawab itu. Saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara sekarang. Kita memasuki di awal daripada Desember ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku angkat tanganku. Aku mau berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang setia ya Tuhan, mengikuti Engkau, melayani-Mu ya Tuhan, hadir di menara doa online ini. Tuhan dengar doa saudara, buka suaranya, nyatakan segala keinginan-Mu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini Bapa, aku sepakat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada satu pokok doa yang paling ingin saudara dapatkan itu. Mungkin saudara berkata kayaknya tidak mungkin. Tapi saudara, di hari Natal ini, pada bulan Natal ini, ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Seperti Imam Zakaria dan Elizabeth mendapat kejutan dengan mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Yohanes. Maria mendapat kejutan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan. Dan kami percaya inilah waktu perkenanan Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan, bulan perkenanan Tuhan buat umat-Mu, buat jemaat-Mu ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau jawab doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dengarkan dan jawab. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan semua yang sakit ya Tuhan. Mereka yang mengalami ya Tuhan depresi, Tuhan pulihkan kembali mereka. Malam-malam yang tidak sulit mengalami untuk bisa tidur, biar Tuhan akan berikan tidur yang nyenyak buat mereka. Tuhan pulihkan keuangan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan buka jalan, buka rezeki ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan roh hikmat, wahyu, pengertian buat setiap kami. Dan Kau memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, di pada bulan Desember ini. Aku percaya ya Tuhan, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku
persembahkan kepada. Mari lebih lagi sembah Dia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ya Tuhan doa-doa yang sudah naik, dan kami percaya Tuhan sudah mendengarkan dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan untuk bisa duduk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar firman ini dapat mengubah hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya, yaitu semangat Natal adalah murah hati, spirit of Christmas is generosity ya saudara ya. Ini bicara tentang, saya mau kasih tahu saudara, saya mau sharingkan tentang Natal. Kita jadi orang Kristen mengingatkan kembali tentang pesannya saudaraku. Dalam bulan ini kalau Tuhan kehendaki saya akan bagikan tentang Natal tiap hari. Coba kita buka dari Alkitab kita dalam Injil Lukas 2 ayat 11 sampai 12 saudaraku. Kita akan lihat ayat ini saudara. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya sengaja menggarisbawahi dan kasih tanda tebal saudara, tandanya bagimu. Kenapa kok malaikat saudara berkata bahwa ya kan, inilah tanda bagimu. Apa maksudnya tanda bagimu? Ya kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, palungan itu adalah sebuah tempat, ya, palungan untuk memberi makan dan minum daripada ternak. Biasa di Israel tuh ada palungan saudara, ya kan, seperti kayak terbuat dari kayu yang diukir gitu. Jadi agak cekung ke bawah saudaraku. Atau biasanya juga bukannya kayu, tapi juga terbuat dari batu saudara. Ya, itu namanya palungan. Nah, Yesus saudara lahir, ya. Ketika Yesus lahir, dia ditaruh di palungan itu karena Yesus katanya lahir menurut Alkitab itu ya saudara, lahir di kandang daripada domba. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya, kita melihat di sini. Kalau saudara pernah saudaraku ziarah ke Israel, tanah perjanjian, saudara masuk ke dalam satu tempat yang namanya lingkungan kuburan Yesus, disebut Garden Tomb, saudara. Nah, di sana saudara akan menemukan satu tempat. Itu ada batu yang seperti yang cekung seperti itu. Itu untuk meletakkan daripada tubuh Yesus, mayat Yesus saudara Kristus. Ya.
di sini saya melihatnya ini hal yang luar biasa, saudaraku, ya. Jadi kita melihat kesamaan. Waktu dia lahir, waktu Yesus lahir, Yesus diletakkan tubuhnya di palungan. Waktu Yesus meninggal dunia, mati di salib, Yesus tubuhnya diletakkan di dalam palungan. Saudaraku, ini maksudnya apa? Ya, kita lihat di dalam Markus 15 ayat 46, sini katakan Yusuf membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Ya, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saudara lihat ada kesamaan. Saya mau bicara ini ada kesamaan. Jadi saat Yesus lahir, ya, Yesus dibungkus lampin, ya, lampin, lalu diletakkan di palungan. Lampin itu kayak kain, saudara, kain untuk bayi. Waktu Yesus mati, Yesus juga dibungkus dengan apa? Kain lenan. Dan diletakkan dalam palungan, sebuah batu yang dipahat. Nah, itulah kuburan Yesus. Apa maknanya di sini, saudaraku? Ini tandanya. Tandanya. Malaikat mau bilang begini, saudaraku, bahwa sebenarnya tuh Yesus lahir untuk mati sebagai korban tebusan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi alasan Yesus lahir, saudara, itu ada tujuannya, ada alasannya. Dia akan mati. Ya kan? Lahir diletakkan di palungan, nanti dia mati. Mayatnya diletakkan palungan. Ini luar biasa, saudara Yesus. Jadi ada makna, ada tujuan, ada alasan. Allah memberikan Yesus Kristus anaknya untuk mati di salib. Tadi pada waktu kita doa saya jelaskan ada 3 hal. Saudaraku, ketika Yesus mati di atas kayu salib, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kan? Sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Saudara bisa tulis di live chat, katakan amin. Ya, saya percaya pada Yesus. Menurut Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, ya kan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara, ini kado Natal yang pertama, yang terpenting, yang terbesar, yaitu apa, saudaraku? Ketika Tuhan mati di salib, tujuannya untuk apa? 3 hal. Saya tulis di sini, supaya kita yang percaya diampuni dosa masa lalunya. Yang kedua, supaya kita mempunyai sebuah tujuan hidup di dunia ini. Ada banyak orang tidak tahu tujuan hidup. Dia nggak tahu mau orang ngomong apa, dia ikut apa. Ya kan, dunia ngomong apa, dia ikut apa. Ya kan, dia sendiri nggak tahu. Ya kan, dari mana dia berasal, nanti ujungnya dia akhirnya kemana. Banyak orang tidak tahu. Tapi ketika saudara percaya pada Yesus, saudara baca Alkitab, saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang membangkitkan iman saudara, saudara bisa tahu dari mana kita berasal. Kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin, saudaraku. Dan kemana kita akan pergi, saudara, kita tahu. Saudara, kita akan pergi ke sorga. Yang percaya katakan amin. Dan untuk apa kita ada di dunia ini? Kita tahu Tuhan sudah ciptakan kita. Efesus 2 ayat 8 kata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi ayat 10 katakan, kita ini adalah ciptaan Allah. Ya kan? Memiliki panggilan, memiliki tujuan, supaya kita melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik itu, saudara? Ini yang kita akan bahas hari ini, saudara Yesus. Jadi saya ingin beritahu saudaraku bahwa pada Natal pertama, Allah memberikan pemberian terbesar bagi dunia. Allah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal buat setiap kita. Katakan amin. Saya bayangkan gini, Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Makanya seperti saya sebut, spirit daripada Natal, semangat Natal ini adalah apa? Murah hati. Tiap kali kita masuk daripada Desember,
Kalau saudara seorang Kristen yang sejati, kita mau jadi orang Kristen sejati yang mengerti bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Kita bukan jadi orang yang menuntut. Nah, Natal aku akan tuntut nih. Kalau kita jadi karyawan, aku tuntut bos aku THR. Wah, aku akan tuntut ini. Aku mana kado buat aku? Saya rasa enggak. Spirit Natal bicara tentang apa saudara? Murah hati. Karena kita tahu bahwa kita dikasihi, betapa besar pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita tuh hanya, apa yang bisa aku buat? Apa yang bisa aku bagikan? Saudaraku Kristus, Spirit Natal adalah murah hati. Coba katakan bersama dengan saya, Spirit Natal adalah murah hati. 1, 2, 3. Spirit Natal adalah. Jadi kalau kita memasuki bulan Desember, ini harus dilatih. Murah hati itu sebenarnya saudara keterampilan. Seperti mobil, nyetir mobil, itu keterampilan. Bukan bakat, bukan sifat. Oh, sifat saya memang hobi saya, kesukaan saya dan nyetir. Bukan. Itu karena dilatih, makanya bisa nyetir. Orang tuh murah hati, harus dilatih. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, di bulan Desember ini, saudara, kalau kita mengerti tentang arti penebusan, arti daripada keselamatan, arti daripada betapa besarnya kasih Allah buat hidup saya. Dia berikan Yesus buat saya. Supaya saya diampuni. Saya dibenarkan. Tidak lagi ada penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Saya punya rumah di surga. Dan saya punya tujuan hidup yang jelas. Katakan amin. Nah, ketika kita renung seperti ini, kita mulai sadar. Saya ingin ajak saudara Kristus ya. Saya ingin ajak dalam setiap renungan saya ini, renungan firman Tuhan. Ya, kalau saya mengajak, pasti saya juga ingin lakukannya sama-sama. Saudara, lebih banyak memikirkan tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita mulai pikirkan. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita bisa menghirup oksigen dengan bebas dan leluasa. Katakan amin. Saudara, hari ini darah kita bisa ngalir dengan lancar di pembuluh darah kita. Coba kalau saudara bisa sadari ini yang sedang sehat ini. Jantung bisa berdetak dengan teratur, dengan lancar. Semua hal baik dalam hidup kita itu adalah berkat dari kemurahan hati Tuhan kepada kita. Dan kita tidak akan pernah punya apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tadi seperti Tuhan dorong kita, taruh di hati saya. Kita nyanyi lagu. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Seringkali saudara kita perlu berhenti sejenak, duduk diam sendiri, renungkan tentang kemurahan Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada hari ini, kita bisa punya hari ini. Kalau kita bisa dikenal, kita bisa tahu, kita bisa kesini dan kesana. Ingat saudara satu hal, itu karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan tuh senang memberi pemberian yang baik buat setiap kita. Natal ini saudaraku. Makanya saya tadi ajak juga kita semua doa. Yuk minta kado Natal sama Tuhan. Mungkin saudara punya doa-doa, jeritan hati. Ada satu kerinduan, keinginan Tuhan. Aku tahu aku tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak mungkin bisa mendapatkannya. Tetapi saya percaya ketika Tuhan melihat iman di hati kita. Kita naikkan doa itu. Kemarin kita bahas tentang doa terobosan. Saudara, kita belajar tentang doa terobosan. Yaitu satu doa yang tetap kita naikkan. Sekalipun hal itu tidak mungkin. Sekalipun kita sudah terpojok, terkepung. Dan kita tahu saudaraku, ini hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi kita tetap berdoa.
Kita mau percaya dan kita mau berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Kita minta sama Tuhan. Saya percaya ada satu kado Natal buat saudara untuk tahun ini. Karena kita punya Allah yang murah hati. Nah, Allah yang murah hati, kalau Dia bisa memberikan Yesus buat kita, sehingga Dia bisa memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Kita jadi punya tujuan hidup yang jelas dalam hidup kita. Ya kan? Kita punya rumah di surga. Saya yakin Dia mau menjawab doa saudara. Katakan amin. Ya kan? Karena Dia udah memberikan kasih-Nya. Nah, bagian kita ini sekarang di bulan Desember ini apa? Apa yang harus kita buat? Tadi kita sudah baca Yohanes 3 ayat 16. Tapi saya ingin ajak saudara untuk baca. Respon kita terhadap Yohanes 3 ayat 16 adalah 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa kata surat Yohanes yang pertama? Pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini secara singkat saya ingin dorong saudara di bulan Desember ini. Yuk kita bangun satu kebiasaan dan menjadi satu gaya hidup kita, saudara. Dan ini merupakan satu moto yang saya doakan menjadi satu budaya bagi Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Yang di Palembang sudah cukup lama. Dan saudara yang sudah hadir, saya percaya sudah jadi jemaat, sudah menjadi anak-anak rohani saya. Kita sudah hampir 2 tahun menara doa setiap hari. Saya juga ingin saudara membangun yang namanya budaya. Ini udah budaya, bukan cuma gaya hidup, bukan cuma karakter, bukan cuma kebiasaan. Tapi untuk bisa sampai menjadi satu gaya hidup, menjadi budaya, kita harus mendisiplinkan diri dengan kebiasaan. Membangun kebiasaan. Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, kita harus membangun kebiasaan apa saudara? Suka berdoa. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang mau merespon daripada kasih Kristus, merespon daripada kado Natal yang pertama ini, saudaraku, saudara harus menjadi orang yang suka berdoa. Mari kita baca Alkitab kita, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 kita baca 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku Kristus, saya ingin tiap saudara, setiap kita semua menjadi orang-orang yang suka berdoa. Katakan amin saudara. Saya suka katakan gini, kalau ada apa-apa, doa. Kalau ada apa-apa, berdoa. Gak usah marah dulu, gak usah respon apa-apa. Kalau ada apa-apa, doa. Kalau kena apa-apa, berdoa. Kalau mau apa-apa, berdoa. Katakan amin, doa. Saudara tahu gak? Ini saya suka dengerin kesaksian-saksian para pendoa-pendoa saudaraku. Para pendoa-pendoa yang Tuhan kasih karunia, saudara, untuk satu penglihatan, untuk pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Saya melihat bahwa ya kan mereka saksikan tentang doa ini memang benar, semua sesuai dengan Alkitab. Doa itu bisa membangun yang namanya apa saudara? Pagar perlindungan. Katakan amin saudaraku. Pagar perlindungan. Ayub saudara, kalau kita baca di Ayub pasal 1, Ayub tuh setiap hari saudaraku, dia membangun mesbah. Dia membuat satu mesbah korban bakaran. Ya saudaraku. Dan ini saudaraku yang dilihat oleh iblis. Pada waktu Tuhan katakan, silakan kau cobai Ayub, silakan kau ini. Iblis bilang, bagaimana aku bisa? Karena ada pagar.
Ada pagar. Saya ingin ajak saudara untuk bisa baca. Saya nggak ini kan siapkan. Saya cuma teringat tadi. 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan apa? Serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ayat 10, saudara perhatikan. Ini doa karena Ayub di ayat-ayat sebelumnya saudaraku. Jadi di dalam ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub seorang yang suka berdoa. Dan iblis bilang, aku tidak bisa sentuh Ayub. Kenapa? Ada pagar. Ada pagar di sekelilingnya. Di sini kan, engkau membuat pagar. Ketika kita berdoa, Allah membuat pagar buat setiap kita. Katakan amin saudara. Natal, ini waktunya kita membuat pagar. Buat siapa? Buat hidup pribadi kita. Buat keluarga kita. Buat orang-orang yang mengasihi kita. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan di gereja, doakan para pelayan, sesama pelayan. Doakan saudara keluarga-keluarga. Saudara doakan orang-orang di kantor, di pabrik, di toko saudara. Doakan investasi saudara. Orang-orang yang bekerja bersama saudara, doakan. Ketika saudara berdoa, Allah membuat pagar. Katakan amin saudara. Dan rumahnya, ada rumah. Dalam rumah ada pagar, ada perlindungan. Serta segala yang dimilikinya. Tuhan juga lindungi apa saudara? Investasi saudara, harta milik saudara. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati. Doa menyebabkan saudara akan diberkati. Apa yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara berdoa untuk seseorang, apa yang dia kerjakan Tuhan akan berkati. Ya, dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak. Jadi doa itu menghasilkan apa? Kalau saudara berdoa, saudara akan dilindungi, dipelihara, dilipat gandakan. Yang ngerti katakan bertambah banyak. Saudara mau jadi orang yang suka berdoa? Katakan amin. Katakan amin. Saya suka doa. Saya suka doa. Senang saya suka doa. Terus terang, lama kalau saya doa. Ya terkadang ada banyak kata-kata yang saya naikkan. Kadang-kadang saya doa hanya untuk nikmati Tuhan. Tapi saya tahu semakin kuat kita berdoa. Doa itu satu paket ya. Doa, pujian, penyembahan itu satu paket. Katakan amin. Satu paket juga dengan baca Alkitab. Karena waktu kita ngomong Tuhan kita bicara sama Tuhan. Tapi kapan Tuhan bicara sama kita? Waktu kita baca Alkitab. Jadi baca Alkitab itu bagian satu paket dengan doa. Saudara harus menjadi orang yang suka doa. Saudara mau ambil keputusan di bulan Desember ini. Masa Natal ini. Respon kita terhadap Yohanes 3 ayat 16 adalah aku menjadi orang yang suka berdoa. Saudara kan lihat. Latih saudara untuk doa. Ini seperti latihan apa saudara? Olahraga ya. Entah lari, entah naik sepeda, entah saudara mulai latihan beban. Itu harus dilatih, dipaksa. Memang tidak enak, capek apa? Saudara, ketimbang saudara liatin media sosial 15 menit. Kalau saudara berdoa 15 menit, roh saudara luar biasa. Dampaknya luar biasa. Itu ada pagar yang tidak kelihatan. Banyak para pendoa-pendoa cerita, saudaraku, dia melihat bagaimana tuh iblis nyerang daripada seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba iblis tuh kayak mental, karena dia lihat ada pagar. Pagar itu bisa berupa seperti kayak kaca. Pagar itu bisa berupa seperti apa? Api. Saudara. Dan kita cuma doa-doa biasa, seperti biasa. Tapi nyata sekali saudaraku. Hari ini saya ingin dorong saudara. Saya mau semangati saudara. Doa. Pak Sabta saya tidak bisa berdoa. Saudara tidak bisa berdoa, saudara bisa nyanyi. Dengan nyanyi dengan segenap hati, itu adalah bagian doa. Katakan amin saudara. Doa itu bicara apa adanya sama Tuhan. Apa yang jadi isi hatimu.
Tuhan aku capek, aku sedih, aku susah, aku khawatir tentang ini. Omong sama Tuhan, beri aku damai sejahtera-Mu, beri aku kekuatan. Tuhan aku mau, hari ini aku mau ketemu si A, si B. Aku punya rencana begini, aku mau jual ini. Tuhan aku buka tokoku Tuhan, aku minta Tuhan. Kalau bisa dikirim, ya kan pembeli yang murah hati, yang belanja. Ya kan, yang rencananya belanja 1, tapi akhirnya dia belanja 100. Katakan amin saudara. Itu saudara minta aja. Jangan saudara terpengaruh dengan omongan-omongan. Jangan banyak minta. Apa sih? Enggak alkitabiah kamu saya. Katakan amin saudaraku. Ingat loh, kita punya Bapak yang murah hati. Kalau saudara lihat, Bapakku kalau aku minta dia akan beri kok. Katakan amin. Dan seperti aku juga mau membiasakan diri. Ya kan, orang yang suka berdoa, biasanya dia percaya bahwa dia punya Bapa, dia punya Tuhan yang murah hati. Kalau dia minta, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan akan beri. Seperti kalau orang menjerit, orang minta tolong sama kita. Itu kan doa dia sama kita kan. Dia naikkan permintaan sama kita. Doa itu permintaan. Saudaraku, ya kita gak pernah bilang enggak. Kita selalu dengarkan. Kita mau perhatikan. Kita mau jawab. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa berikan, kita lakukan itu. Kalau kita udah terbiasa hal ini, maka doa kita tuh makin mantep. Katakan amin saudara. Kalau kita selalu orang minta tolong, enggak bisa, enggak ada waktu, enak aja kamu. Orang minta bantuan, wah enak aja, cari duit susah sekarang. Kalau kita tolak. Waktu kita doa, kita susah mau mintanya. Susah mintanya, nggak yakin dijawab nggak ya. Latih untuk menjadi seorang yang suka berdoa. Katakan amin. Yang kedua, latih supaya kita menjadi orang yang suka damai. Suka damai. Untuk bisa jadi suka damai. Ya kalau doa kan bicara tentang untuk melatih supaya kita jadi rendah. Orang yang suka berdoa lama-lama dia akan rendah hati. Bergantung sama Tuhan. Kalau orang yang suka damai biasanya itu besar hati. Kalau saudara aku mau latih lah membangun kebiasaan jadi orang yang suka damai. Suka damai kan artinya apa? Udahlah, permasalahan kecil gak usah dikomen lah. Akhirnya jadi ribut lagi nanti. Dia udah nyerang begitu ngomong. Kita mau ngomong lagi, rame. Kalau kita belajar suka damai, kita sedang latih apa? Besar hati. Saya bisa ngerti. Kalau kita suka doa, belajar apa? Rendah hati. Kalau rendah hati udah pasti diangkat Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayatnya Mazmur 37 ayat 37. Ini ayat kesayangan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara mau ada masa depan? Saudara mau punya masa depan? Suka damai. Suka damai itu artinya besar hati. Jangan senengnya bertengkar, ribut. Saudara, wah gampang maki orang, gampang ngatain orang, gampang. Please kita minta, kalau kita suka doa, saya percaya kita menjadi suka damai. Latih dengan ketulusan, kejujuran. Perhatikan orang tulus, lihat orang jujur. Kalau kita punya ketulusan hati, kita punya kejujuran, pasti kita menjadi orang yang suka damai. Kalau kita suka damai, dampaknya apa? Kenalan kita banyak, teman kita banyak. Katakan amin saudara. Ini orang saudara, banyak temannya, disukai banyak orang. Kita tahu bahwa kalau relasinya banyak, relasinya luas, pasti rezekinya banyak. Yang ketiga saudara Kristus, ini Natal kita harus bangun. Kita harus membangun kebiasaan suka apa? Suka menolong. Kalau kita suka doa, kita suka damai, pasti kita menjadi suka menolong. Katakan amin. Efesus 4 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yuk Natal saudara. Coba jangan berpikir gini, Natal nih kesempatan. Aku mau minta, mau nguji iman orang Kristen.
Karena sudah dikotbahin oleh Pak Sabta, harus murah hati. Ya kan, aku akan tes apakah mereka melakukan firman khotbahnya Pak Sabta murah hati. Saudara, kok tinggal mau jadi orang. Kalau orang murah hati kan memberi, betul saudara. Kalau orang yang memberi kan begini. Kalau orang yang nuntut, yang minta, bagaimana saudara? Mana lebih, posisinya mana lebih tinggi saudara? Yang begini atau begini? Gini, yang gini. Memberi. Saya berdoa saudara, kita mau jadi berkat. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau jadi orang yang tulus, yang jujur. Kita menjadi orang suka damai. Katakan amin. Suka menolong. Ya kan, kita bangun kebiasaan ini suka menolong. Saya dapetin nasihat saudara dari seseorang tuh, orang ini orang bijak sih, saudara bilang gini. Ya, kalau kamu menjadi orang yang suka menolong, ya kan, kamu harus berdoa dan meminta kepekaan dari Tuhan untuk orang-orang yang kamu akan tolong. Karena banyak orang kan minta tolong kan kita. Karena orang yang minta tolong dia nggak punya limit, saudara. Dan kamu harus kasih limit. Banyak orang pemberi kok jadi miskin. Katanya memberi makin jadi kaya. Karena memberinya tidak dengan apa? Kepekaan. Untuk dipuji. Karena orang-orang yang meminta tanpa limit, dia akan mainkan perasaan saudara. Yang mainkan perasaan artinya gimana saudaraku? Kalau kita tidak memberi sama dia, nanti dia akan ngomong, katanya kamu gak murah hati dong. Kamu gak ini dong. Saudara Yesus, ya kan, dalam kehidupan saya sering, kita harus ada limitnya berapa. Pak, saya mau mintanya untuk 3 orang loh Pak, tiket Pak. Mau pulang kampung. Ya kan saudara, minta 3 jumlahnya, 1 tiket itu berapa duit saudaraku? Ngerti gak saudara? Kita harus pastikan kita ini sanggupnya berapa, relanya berapa. Nggak bisa, kita apapun yang kita kerja, kita udah belajar. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat untuk orang lain, haruslah, ya kan, kita berbuat seperti untuk Tuhan. Jadi kita bukan untuk cari impress, sanjungan, supaya orang apa istilah pujilah apalah. Kita mau jadi impact, mau jadi berkat. Katakan amin saudara. Batasi. Bahwa apa yang kita lakukan semata untuk Tuhan, dampaknya apa? Damai sejahtera. Banyak orang membantu, menolong, kok gak ada damai sejahtera? Karena dia ketemu orang yang minta tanpa limit. Dia ikutin itu supaya popularitas dia tidak turun di mata orang ini. Jangan saudara. Ini hikmat dari Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Katakan amin. Saudara lakukan kata-kata. Saudara bantu orang. Tapi di sini harus ada damai sejahtera. Sepanjang kita bisa pelihara damai sejahtera, sepanjang itulah kasih karunia Allah akan menyertai kita. Kalau kasih karunia Allah menyertai kita, saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Mujizat, berkat-berkat dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Pastikan, saudaraku, ya kan? Kita akan ada orang yang memainkan. Ini hati-hati, saudaraku. Jadi 3. Natal ini kita mau menjadi orang yang suka doa, suka damai. Yang ketiga suka apa? Suka nolong. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami tahu Tuhan, memasuki bulan Desember, semangat Natal adalah murah hati. Kami punya Bapa, kami punya Tuhan. Yang kami kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang murah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus buat kami. Supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, di bulan Desember ini, ajar kami bisa bersyukur. Ajar kami bisa menyatakan rasa syukur kami. Dengan banyak memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan banyak ya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus.
Dan kami bisa memberitakan kasih-Mu ya Tuhan kepada banyak orang ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah ya Tuhan kami akan membangun kebiasaan suka berdoa, supaya kami makin rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Kami membangun kebiasaan untuk suka damai, supaya kami bisa lebih ya Tuhan besar hati ya Tuhan. Ya Tuhan, dan kami mau membangun kebiasaan suka menolong, supaya kami bisa menjadi orang yang murah hati. Tuhan, aku berdoa berkat-Mu turun di setiap anak-anak-Mu ini. Berkati ya Tuhan sepanjang bulan Desember ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Pelihara mereka, jawab doa-doa mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, buka cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bungkuslah semua anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan memberikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, angkat kedua tangannya, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.